Kita memiliki lebih banyak minyak daripada gabungan Rusia dan Arab Saudi. Terima kasih, Bapak Presiden. Indonesia bermanuver di tengah badai ini. Saya pikir Iran berada dalam kondisi yang sangat buruk. Narasinya beda total. Kami harus berdiri teguh, diputuskan oleh Iran untuk Selat Hormuz. Dunia mengalami pertemuan tete-a-tete dengan Presiden Prancis. Gila sih guys, dunia lagi panas banget sekarang. Amerika tekan Iran habis-habisan ya, militer mereka digempur dan jalur minyak dunia mulai dikunci. Saya rasa situasinya cukup baik. Militer mereka hancur. Tapi Iran tidak diam. Mereka justru bilang kami tidak salah. Kami diserang tanpa alasan. Dosa apa yang telah kami lakukan? Mengapa mereka memburu pemimpin kami? Apa alasan mereka melakukan ini? Apa yang telah kami lakukan? Tapi yang bikin aku benar-benar kaget guys, itu bukan cuma konfliknya. Itu juga gimana Indonesia bermanuver di tengah badai ini. saya juga datang untuk konsultasi. Saya percaya kunjungan Anda sangat relevan, baik mengingat peristiwa global saat ini. Jadi hari ini guys, kita bakal lihat posisi Amerika Serikat, Iran, dan juga langkah-langkah Indonesia. Siap guys? Let's go! Saya rasa situasinya cukup baik. Militer mereka hancur. Seluruh angkatan laut mereka berada di bawah air. Anda tahu, 158 kapal telah hilang. Angkatan laut mereka telah lenyap. Sebagian besar pesawat tempur mereka telah hilang. Kita memiliki banyak orang. Guys, ini Presiden Amerika Serikat lagi bicara langsung. Dia bilang situasi di Selat Hormuz itu justru menguntungkan Amerika Serikat. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan selanjutnya. Namun sementara itu, mereka memanfaatkan kita. Kita memiliki lebih banyak minyak karena pengeboran terus-menerus. Kita memiliki lebih banyak minyak daripada gabungan Rusia dan Arab Saudi. Jadi, jika Anda melihat Rusia dan Arab Saudi, dua negara besar, kita memiliki jauh lebih banyak minyak daripada gabungan keduanya. Dan yang terjadi adalah kapal-kapal datang ke sini untuk mengisi bahan bakar. Kita tidak perlu menembus cakrawala. Jadi guys, kalau kita lihat pernyataan ini dari Amerika, Donald Trump itu dia bilang Iran udah lemah ya, militer mereka ditekan, ekonomi dibatasi ya, bahkan ada upaya supaya Iran nggak bisa jual minyak ke pasar global. Terlihat kayak ini bukan sekedar konflik biasa ya, ini upaya mengendalikan energi dunia guys. Saya pikir Iran berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saya pikir mereka sangat putus asa. Kami mengadakan pertemuan yang berlangsung selama 21 jam. Kami memahami situasi ini lebih baik daripada siapapun. Dan Iran berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dan agar Anda mengerti, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Tidak mungkin mereka akan mendapatkannya, mereka masih menginginkannya. Dan mereka memperjelas hal itu beberapa malam yang lalu. Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak peduli apakah mereka kembali atau tidak. Jika mereka tidak kembali, saya baik-baik saja. Militer mereka sudah hancur. Rudal mereka sebagian besar telah habis. Kemampuan manufaktur untuk rudal dan drone sebagian besar telah dikalahkan. Tapi dari sisi Iran, narasinya beda total. Dosa apa yang telah kami lakukan? Mengapa mereka memburu pemimpin kami? Mengapa komandan kami mendatangi para ilmuwan kami? Apa alasan mereka melakukan ini? Apa yang telah kami lakukan? Kami telah menyerang suatu tempat, kami telah melanggar hukum. Apa yang telah kami lakukan? Kami sekarang berbicara dengan siapapun yang kami ajak bicara. Jadi Iran bilang kami tidak melanggar hukum internasional ya, kami tidak menyerang siapapun, dan mereka melakukannya balik. Kenapa kami diserang? Kami akan menerimanya dalam kerangka hukum internasional. Kami tidak bertindak melawan hukum dunia. Anda pun sama, terimalah hukum internasional kami. Setiap langkah yang menyebabkan pertumbuhan dan kesadaran. Mereka ingin menghancurkan ini. Di mana hukum internasionalnya? Membangun jembatan, membangun rumah sakit, membangun klinik, membangun universitas. Di mana mereka mengatakan untuk menghancurkan pabrik? Perdagangan telah bergejolak di seluruh dunia. Hal itu telah menunjukkan dampaknya dan orang-orang tidak senang dan berteriak. Kami berada dalam kekacauan.
terlepas dari semua upaya, pekerjaan berjalan dengan baik. Jadi sekarang guys, kita melihat ada disparitas narasi ya, dan disparitas itu cukup tajam. Dan pertanyaannya, question remains the same. Siapa yang harus kita percaya? Kami sedang mengikuti. Kami mengerti bahwa kami seharusnya tidak menjadi sebuah negara, tetapi kami mengerti bahwa jika mereka menyerang kami harus berdiri teguh dan tidak melawan mereka, dan hak apa yang mereka miliki atas negara kami. Sekarang Indonesia guys, karena langkah Indonesia justru paling menarik menurutku. Kenapa? Karena saat konflik di Timur Tengah membara, ya, Pak Prabowo dia justru merapat ke Rusia. Ngapain sih? Energi. Kunjungan kerja ke Moskow, Rusia. Kedua pemimpin juga membahas mengenai upaya untuk memperkuat ketahanan energi di tengah situasi perkembangan geopolitik yang ada saat ini. Terima kasih, Bapak Presiden. Saya percaya kunjungan Anda sangat relevan, baik mengingat peristiwa global saat ini, maupun dalam hal memperkuat dan mengintensifkan hubungan bilateral kita. Sekali lagi, terima kasih telah berada di Moskow hari ini. Ya, kalau minyak Indonesia itu butuh 1,6 juta barel per hari. Tapi produksi dalam negeri itu cuma sekitar sepertiganya. Artinya Indonesia sangat bergantung pada impor. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Dan yang lebih menarik lagi, selama ini sebagian besar energi Indonesia datang dari Timur Tengah. Dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu terkait dengan komitmen memperkuat multilateralisme dan memperkuat stabilitas, keamanan, dan perdamaian dunia. Sekarang bayangin guys, kalau Timur Tengah makin tidak stabil karena konflik Iran itu, apa yang akan terjadi dengan Indonesia ya? Risiko langsung kena, dan disinilah langkah ke Rusia mulai masuk akal. Aku nggak ngomong tentang ideologi guys, atau politik semata. Yang penting sekarang itu keamanan energi. Tapi guys, yang bikin makin menarik itu setelah dari Rusia, Pak Prabowo lanjut ke Prancis. Artinya apa guys? Indonesia nggak mau condong ke satu sisi aja. Bapak Presiden melakukan pertemuan tete-a-tete dengan Presiden Prancis, dan beberapa pokok hasil kunjungan yang dibahas kedua pemimpin negara mencakup antara lain kedua negara sepakat untuk terus perkuat kerjasama pertahanan, termasuk kerjasama seperti riset dan pengembangan bersama, dan juga transfer of knowledge dan pengembangan kapasitas. Yang diputuskan oleh Iran untuk Selat Hormuz. Semua ini merupakan langkah ke arah yang benar. Meskipun kami mencatat bahwa pembukaan kembali Hormuz ini bergantung pada rute yang dikoordinasikan oleh otoritas Iran sendiri, dan bahwa Amerika Serikat telah mengindikasikan niatnya untuk mempertahankan blokade yang ditargetkan terhadap kapal-kapal Iran. Bagaimanapun, semua ini memajukan situasi melalui diplomasi, dan inisiatif yang telah kita lakukan bersama hari ini bahkan lebih sah karena akan memungkinkan kita untuk mengkonsolidasikan pengumuman ini dalam jangka pendek, dan yang terpenting memberi mereka kesempatan untuk bertahan. Kita semua menuntut pembukaan kembali Selat Hormuz secara segera dan tanpa syarat oleh semua pihak. Kita menuntut pemulihan kondisi pelayaran bebas yang ada sebelum perang dan penghormatan penuh terhadap hukum laut. Jadi Indonesia guys main dua arah. Rusia untuk alternatif energi dan Perancis untuk jaga hubungan dengan Barat. Dan langkah ini guys nggak spontan. Ini kelihatan seperti strategi jangka panjang. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Jadi guys, di saat negara lain mulai
terjebak dalam blok. Indonesia justru coba tetap fleksibel. Dan mungkin inilah bikin Indonesia perlahan naik level ya di panggung global. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.